Industri maritim ini adalah salah satu industri yang menunjang perekonomian Indonesia. Hadirnya Asosiasi Ikatan Industri Kapal dan Lepas Pantai atau IVERINDO bisa menjaga harmonisasi dan meningkatkan sinergi antara pemerintah dan pengusaha galangan kapal yang ada. Pas boy. Foto dulu. Foto apa? Sekabur siri kami persembahkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Dirijen akan dipimpin oleh Saudari Ilona Angela. Hadirin dimohon untuk berdiri.
diri tetap berjuang. Selamat pagi hadirin dan tamu undangan, selamat datang di Grand Ballroom Swiss Bell Hotel Harbour Bay, Batam, Indonesia. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Ya, semoga saja kita semua dalam kondisi yang prima dan kebahagiaan senantiasa hadir mengiringi gerak langkah kehidupan kita. Itulah yang menjadi harapan kami selalu tentunya. Dan hari ini akan kami bawa Bapak Ibu untuk menjelajahi ke setiap titik misteri dunia kebersamaan di mana kita bisa berkomunikasi di dalamnya. Hanya ada satu kata untuk mengungkapkan satu bahasa. Pelantikan DPC Iperindo Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2022 hingga 2026 diharapkan mampu menjalin ikatan tali silaturahmi dan bertukar informasi di hadapan kita semua. Hadirin dan tamu undangan, dari atas panggung kehormatan ini, kalau saya jadi Bapak Ibu, saya pinjam kedua tanganmu, angkat ke atas dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk acara ini. Dengan mengusung tema Maju Bersama Membangun Ekonomi Kepulauan Riau di Industri Maritim dan Menjadi Poros Maritim Dunia, kami mengucapkan selamat datang untuk tamu-tamu kehormatan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang sekaligus pembina DPC Iperindo Kepri yang hari ini diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, yang terhormat Bapak Dr. Haji T.S. Arif Fadila SOS MSI. Selamat pagi Pak Arif. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Pangko Ab Wilhan 1 yang hari ini diwakili oleh Bapak Bambang Hadi Suseno SE. Selamat datang juga yang kami hormati Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Bapak Erwin S. Aldi Dharma SEMM MSI atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala BP Batam Bapak Haji Muhammad Rudi SEMM selaku pembina DPC Iperindo Kepri juga atau yang mewakili. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Kapolda Kepulauan Riau Bapak Inspektur Jenderal Polisi Tabana Bangun MSI atau yang mewakili. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bakamla Zona Barat Laksamana TNI Bapak Syufendri SOS MSI. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bapak Jumaga Nadea SHMH atau yang mewakili. Dan kami menyapa selamat datang juga kepada yang kami hormati Ketua Umum Iperindo Pusat Ibu Anita Puji Utami. Selamat datang di Kota Batam Ibu. Dan tentunya unsur FKPD Provinsi Kepulauan Riau serta FKPD Kota Batam serta Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, selamat datang di acara ini. Hadirin dan tamu undangan, di dalam kesucian cinta kasih terkandung juga sebuah makna religi yang hakiki. Sebuah doa dipanjatkan tidak hanya datang dari sesama, tetapi lebih daripada itu menengadahkan kedua belah tangan, mendekatkan hati dan pikiran, seraya memohon kebahagiaan patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tamu undangan serta Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih Bapak Ibu masih bersama kami. Berikutnya kami akan menyampaikan laporan Ketua Panitia yang akan dibawakan oleh Ibu Anita Chandra. Kepada Ibu kami persilakan.
dengan 2026 dengan tema Maju Bersama Membangun Ekonomi Kepri di Industri Maritim dan Menjadi Poros Maritim Dunia. Keseluruhan persiapan acara pelantikan Iperindo Kepri hari ini didukung sepenuhnya oleh seluruh anggota Iperindo Kepri dan juga sponsor dari Bank Mandiri, PT Indo Profesional Sejati, PT PCM Kabel Indonesia, PT Logamindo Sari Mulia, PT Propeller Tuntiang, PT Citra Batam Millennium, Stephen Fondris, PT Delta Power 88, dan Jotun. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih. Hadirin dan tamu undangan, di kesempatan ini juga marilah kita mendengarkan sambutan Ketua DPC Iperindo Kepulauan Riau periode 2018 hingga 2022 yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPC Iperindo Kepri, Bapak Iman Mustafa. Kepada Bapak kami persilakan. Dalam kesempatan ini kami mohon izin untuk menyampaikan laporan baik kegiatan ataupun pertanggungjawaban keuangan selaku pengurus DPC Iperindo Kepri tahun 2018 sampai 2022. Di sini coba akan kami sampaikan satu persatu. Kita mulai terbentuk periode pertama pengurus cabang Kepulauan Riau itu adalah tahun 2018. Ketuanya Bapak Alulai. Agenda yang sudah kami laksanakan pada tahun 2019 diantaranya adalah kunjungan dan diskusi Kementerian Perdagangan Rusia. Kita diskusi dengan DPC Iperindo Kepri untuk menjadi sebagai bisnis kerjasama antara Rusia dengan DPC Iperindo Kepri. Selanjutnya juga tahun 2019 kunjungan dan diskusi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ke DPC. Di tahun yang sama juga kita melakukan diskusi DPC Iperindo Kepri bersama Gubernur Provinsi Kepri dan juga Bapak Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Masalah atau topik yang dibahas adalah mengenai anti dumping. Dan alhamdulillah atas pertemuan ini ketemu solusi-solusi yang menguntungkan semua pihak, khususnya perusahaan galangan di Batam dan Kepulauan Riau. Selanjutnya, juga di tahun yang sama kita juga berpartisipasi dalam Indonesia Marine and Offshore Expo dan diselenggarakan juga oleh DPC Iperindo Kepri. Selanjutnya di tahun yang sama juga kita adakan group discussion DPC Iperindo Kepri bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia tentang pajakan dan TKDN. Alhamdulillah itu bisa di follow up dengan baik dan ada solusi-solusi yang cukup komprehensif. Selanjutnya diadakan lagi fokus group discussion DPC Iperindo Kepri perbaikan kebijakan fiskal guna mendukung industri galangan kapal di Indonesia. Selanjutnya ada kunjungan dan diskusi perusahaan industri komponen kapal Indonesia ke DPC Iperindo Kepri karena bagaimanapun dengan dukungan dari perusahaan komponen kapal ini akan sangat berpengaruh dan menunjang perkembangan dari industri kapal dan offshore di Kepulauan Riau. Selanjutnya juga kunjungan dan diskusi Kementerian Perekonomian ke beberapa galangan di Iperindo Kepri. Dan tahun 2020 kegiatan kami agak sedikit tertunda, bertambah karena kebetulan waktu itu situasi juga pandemi sehingga tahun 2020 kami sedikit vakum. Tapi alhamdulillah tahun 2021 kita melanjutkan lagi yang sifatnya sosial, yaitu kegiatan sosial DPC Iperindo Kepri berpartisipasi dalam kegiatan vaksin COVID-19. Dan selanjutnya di tahun 2021 juga kita adakan diskusi antara Iperindo Kepri bersama dengan PLN mengenai waktu itu kita ada sedikit masalah mengenai pemadaman listrik di sekitar Batam, tapi ini juga alhamdulillah sosialisasikan dengan baik.
Dan kita juga mendekati akhir periode masa jabatan, kita selalu melakukan diskusi dan evaluasi tahunan DPC Kepri, dan ini cukup solid sehingga beberapa masalah bisa kita selesaikan dengan baik. Dan selanjutnya juga setelah pandemi mulai mereda, kita juga adakan kegiatan sosial yang lain, yaitu Ramadan berbagi masyarakat Kota Batam. Dan ini pun alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan amanat ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan. Pengurusan ini mungkin banyak sekali hal-hal yang kurang yang perlu kami perbaiki. Insya Allah nanti dengan pengurus yang baru, segala kekurangan yang ada bisa diperbaiki, bahkan mungkin lebih baik. Dan mudah-mudahan nanti dengan pengurus yang baru, peran dari Iperindo Kepri bisa lebih baik, bisa berkontribusi maksimal untuk kemajuan galangan kapal dan offshore, baik Batam, Kepulauan Riau, ataupun secara nasional. Mungkin itu pertanggungjawaban yang kami sampaikan. Sementara untuk laporan keuangan akan kami sampaikan secara terpisah kepada pengurus dan anggota Iperindo, karena kebetulan masih perlu ada rekonsiliasi dengan Iperindo pusat. Rasanya demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iman Mustafa selaku Wakil Ketua DPC Iperindo Kepri yang sudah memaparkan sambutan kepada kita semua yang hadir di sini. Hadirin dan tamu undangan, tiba saatnya kita akan mengetahui siapa-siapa susunan kepengurusan di DPC Iperindo Kepri masa bakti 2022 hingga 2006. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas undangan dan seluruh anggota DPC Iperindo Kepri yang telah hadir di acara kita, dan terima kasih atas supportnya dari semua sponsor yang ikut memeriahkan terlaksananya acara kita hari ini. Saya bacakan keputusan dari DPP untuk kepengurusan Dewan Cabang Kepulauan Riau dengan nomor surat 015 /IP DPP KU /03 2023 tanggal 8 Maret 2023. Saya harapkan yang dipanggil untuk pengurus diharapkan naik ke atas panggung. Dewan Penasehat yang terhormat Bapak Hengki Suryawan, PT Bahtera Bahari Shipyard. Dari PT Cahaya Samudra Shipyard. Mungkin hari ini Pak Sudarman nggak bisa hadir, dia lagi ke Sulawesi. Mungkin. Yang ketiga, Pak Hermanto, PT Palindo Marine. Yang keempat, Bapak Budi Halim, PT Marina Tamam Gema Nusantara. Yang kelima, Bapak Chandra Dahlan, PT Batam Espressindo Shipyard. Dewan Pengurus Cabang Iperindo Kepulauan Riau. Ketua Bapak Ali Ulay, PT Cikra Shipyard. Wakil Ketua oleh Bapak Rudi Janto Chandra, PT Kumala Indonesia Shipyard. Sekretaris 1 Mariati Bangun, PT Atira Maritim Indonesia. Itu saya Pak kayaknya. Sekretaris 2 Ibu Doli Odolina Prameswari, PT Batame Shipyard.
Maaf, namanya kayaknya agak susah saya baca nih. Ibu Doli Adolina Prameswari. Bendahara 1 yang selalu aktif di Perindo, Bapak Halim PT Nur Sajaya Buana. Bendahara 2 oleh Ibu Anita PT Kusda Seroja Jaya. Dewan Pengurus di bagian bidang-bidang. 1. Bidang organisasi oleh Bapak Januarius Osaka Jaya PT Karimun Shipyard. Bidang keanggotaan Bapak Abu Dhabi PT Maritim PT Patria Maritim Perkasa. Bidang pengembangan SDM Bapak Andi Baso PT Bandar Abadi Shipyard. Bidang advokasi Ibu Nona paling muda dan paling cantik hari ini adalah Ibu Jacqueline Perina Borumani dari Bahana Galang Jaya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Iperindo Ibu Anita Puji Utami. Kami mohon Ibu juga. Iya, terima kasih Ibu Tia yang sudah membacakan susunan kepengurusan. Hadirin dan tamu undangan, official foto dan videografer kami, media cetak maupun media elektronik, official TV kami, Batam Televisi Inspirasi Kepri, kami persilakan untuk meliput jalannya pelantikan ini. Dan untuk itu kami mengundang Ketua Iperindo Pusat Ibu Anita Puji Utami untuk melakukan prosesi pelantikan kepada susunan kepengurusan DPC Iperindo Kepri masa bakti 2022 hingga 2026. Kami persilakan. Dan tentu saja bendera Pataka akan diserahkan oleh Ketua Umum DPP Iperindo periode 2022-2026 Ibu Anita Puji Utami kepada Ketua terpilih DPC Iperindo Kepulauan Riau masa bakti 2022 hingga 2026 Bapak Ali Ulay. Inilah prosesi penyerahan Pataka yang akan diberikan oleh Ibu Anita kepada Bapak Ali Ulay selaku Ketua DPC Iperindo Kepri terpilih. Bu, izin Bu. Dan inilah saat bendera Pataka itu diserahkan, dan tentu saja Ibu Anita dengan segenap hatinya menyerahkan bendera Pataka sebagai estafet kepemimpinan 2022 hingga 2026 dari Ketua DPC Iperindo Kepri Bapak Ali Ulay. Foto bersama terlebih dahulu, silakan. Yang kami hormati Ibu Anita untuk mengambil angle tepat di tengah-tengah dan Oke, like sini semuanya. baik, ini adalah gaya formal terlebih dahulu. 3, 2, 1, pose. Oke. Iya, semangatnya 3, 2, 1. Terima kasih. VIP yang sengaja hadir menjadi saksi pengukuhan, dan tadi sudah kita saksikan penyerahan bendera Pataka oleh Ketua Umum DPP Pusat Iperindo Ibu Anita Puji Utami kepada Ketua DPC Iperindo Kepri yaitu Bapak Ali Ulay. Dilanjutkan dengan session foto bersama dengan official foto dan videografer kami yang bertugas hari ini. Terima kasih teman-teman.
Perindo Pusat dan juga tamu-tamu kehormatan, baik itu dari provinsi maupun dari Kota Batam yang mengabadikan lewat foto bersama Dewan Pengurus Cabang Perindo Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2022 hingga 2026. Oke, Pak. Senyumnya, Pak. 1, 2, 3. Oke, semangatnya, Pak. 1, 2, 3. Oke, baik, Pak. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak-Bapak yang terhormat dan Ibu-Ibu yang terhormat untuk kembali ke tempat. Dan langsung untuk Ketua Perindo Kepulauan Riau atau dipersilakan untuk menuju podium. Beliau akan kami daulat langsung untuk memberikan kata sambutan sebagai Ketua DPC Perindo terpilih Provinsi Kepulauan Riau masa bakti tahun 2022 hingga 2026. Kepada Bapak Ali Ulay kami persilakan. Bapak-bapak semua, kalau kasih pakai saya pidato ini saya memang tidak bisa. Tapi kalau waktu rapat itu saya bisa itu. Cuma pendek-pendek aja, tidak bisa panjang. Apalagi sama Pak Dendi gitu kan. Terima kasih semua bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Kita tidak usah panjang-panjang lagi, cukup pendek-pendek aja. Yang penting kita semua harus bersatu memajukan Kepri dan Batam. Saya kasih mohon itu kepada anggota di Perindo itu harus hadirnya pimpinannya, jangan sering tidak datang hanya mengantungan nama ya. Kalau kasih gantungan nama kita coret buang aja, kita tidak perlu itu hanya cuma nama aja ya. Harus bersatu, semangat semua di Perindo, Kepri, Batam, Tanjung Balai, Tanjung Pinang. Kita besar ini, kita punya kumpulan ini. Cuma kalau dipanggil sedikit kali yang mau datang. Saya hormati ini nasihat saya ini, jauh-jauh datang dari Tanjung Pinang sama Ibu Ketua juga. Oke, sekarang saya harus bantu dulu. Datang ke toko membeli ikan lohan di atas rantang. Sebelum pidato ini saya mulai, saya ucapkan selamat datang seluruh tamu undangan, bapak-bapak semua. Terima kasih kepada anggota saya, percayakan saya untuk menduduk yang kedua kalinya. Semangat dulu, mana anggota saya? Kalau tidak semangat, kita pecat, pindah dari Batam, ya. Itu permintaan kita. Harus memajukan Batam. Nah, dan kami juga minta dari bapak-bapak ini, tolonglah, kami ini sangat susah sekarang ya. Perusahaan besar itu, perusahaan kecil menghitung untung kecil. Perusahaan yang besar ini menghitung rugi yang besar. Karena kami, jadi biasanya kapal 50 pekerja, hari ini kami hanya dapat 10 sampai 15 saja bekerja. Jadi saya minta kepada bapak-bapak semua, ya saya hormati juga, lupa nih, ketua saya dari Jakarta jauh-jauh datang ini. Terima kasih loh Bu Anita. Ya jadi saya mau kasih minta juga Ibu Anita juga sebagai ketua umum kami, kasih bantulah ke Batam ini, kekurangan tenaga kerja Bu. Kerjanya banyak sekali, udah banjir ini kerjaan, semua full, tapi tidak bisa melanjutkan proyeknya, semua kita kena denda. Jadi ya
Saya mohon Ibu bisa membantulah, jadikan itu dari Jawa. Saya pikir tidak usah panjang-panjang lagi, mungkin itu sudah cukup. Terima kasih semua undangan yang hadir hari ini, bapak-bapak, jenderal-jenderal ini semua ya dalam mendukung pelantikan ini. Memang kalau kasih pakai saya pidato itu tidak bisa, Pak. Kalau kerja bisa. Oke, terima kasih semua. Hidup Iperindo Batam. Hidup. Hidup Iperindo Batam. Hidup. Hidup Iperindo Batam. Mohon pemerintah mendukung semuanya. Kita majukan Batam dan Kepri. Terima kasih. Ketua DPC Iperindo terpilih periode masa bakti 2022-2026 yang sudah memberikan dan tamu undangan. Kalau tadi Ketua terpilih DPC Iperindo Provinsi Kepulauan Riau sudah memberikan kata sambutan, kini saatnya kami mengundang sambutan dari Ketua Umum DPP Iperindo periode 2022 hingga 2026 yang kami hormati Ibu Anita Puji Utami untuk hadir bersama kami di atas panggung guna memberikan kata sambutan. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu para undangan semuanya yang kami hormati Bapak. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasannya atas perkenannya kita bisa hadir semuanya di sini dalam rangka pengesahan dan pengukuhan Dewan Pengurus Cabang Iperindo Kepulauan Riau. Sehubungan dengan acara pengesahan dan pengukuhan Dewan Pengurus Cabang Iperindo Kepulauan Riau periode 2022-2026 ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa Indonesia sebagai negara maritim tentunya kita mempunyai kemampuan dari sisi teknis di dalam membangun dan mereparasi kapal-kapal guna mendukung pengembangan armada niaga nasional dan pengembangan armada pertahanan keamanan nasional. Dan Iperindo selaku institusi perkapalan dan sarana lepas pantai Indonesia merupakan wadah untuk mempersatukan seluruh anggota. Di sini ada perkumpulan galangan kapal seluruh Indonesia dalam rangka menciptakan iklim yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri kapal, industri sarana lepas pantai, industri penunjang, konsultan maritim, dan jasa biro klasifikasi. Jumlah anggota Iperindo saat ini mencapai 250 yang terdiri dari industri kapal atau industri galangan kapal, industri penunjang, biro klasifikasi, dan konsultan. Selain ada kepengurusan dari pusat, kami juga ada beberapa kepengurusan dari cabang, termasuk dalam hal ini adalah DPC Iperindo Kepulauan Riau. Dan sesuai dengan ketentuan yang ada di anggaran dasar bahwa periode kepengurusan ini akan berlangsung selama 4 tahun, di mana pada bulan November 2022 telah dilakukan rapat anggota cabang yang salah satu agendanya adalah pemilihan ketua DPC Iperindo Kepulauan Riau, di mana terpilih kembali Bapak Ali Mulai selaku Ketua DPC Iperindo Kepulauan Riau. Kita aplaus dulu pada beliau. Dengan demikian kita berharap dengan kepengurusan cabang Riau ini, maka aspirasi anggota dapat ditampung dan disalurkan kepada institusi terkait di Provinsi Kepulauan Riau. Dan dalam hal ini saya mohon support dari seluruh stakeholder yang terkait untuk bisa membantu kami semuanya sehingga kepengurusan dari Kepulauan Riau ini nantinya berjalan dengan lancar, sukses, dan bisa mendorong pertumbuhan dan perkembangan anggota serta kerjasama antar anggota di wilayahnya. Jadi tadi ada sedikit keluar dari Bapak Ketua Iperindo Kepri, mohon mungkin nanti kalau ada rapat bukan hanya dari perwakilannya atau stafnya yang hadir, tetapi minimal ada pimpinan Pak, sehingga bisa melakukan diskusi-diskusi. Nah, kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Batam di tahun 2022 yaitu 6,8
Badan Statistik, di mana memang kalau kita lihat perkiraan BI pertumbuhan ekonomi Bank Indonesia 2023 ini yang hanya diprediksi dia 3%, sedangkan untuk kepulauan Kepri diprediksi ini hanya mencapai 4,5 sampai 5,1%. Tetapi kalau saya melihat senyum cerianya para pengusaha ini, jadi pertumbuhan ekonomi di Riau ini bisa mencapai 6% lebih. Kita tepuk tangan untuk mereka yang padat modal, padat karya, dan padat teknologi ini. Maka bisnis galangan ini sangat membantu menggerakkan perekonomian daerah serta menunjang logistik nasional. Jadi kalau hasil terawangan saya ini senyum lebarnya Pak Ali Mulai, saya kalau tadi mengeluh terus masalah bisnis galang kapal, rasanya saya tidak mendengar, kurang-kurang tidak mendengar Pak gitu Pak. Ya karena memang dengan adanya penuhnya pekerjaan yang ada di Batam tentunya sangat membantu pemerintah di dalam mengurangi pengangguran, pementasan kemiskinan, serta menciptakan ekosistem daerah ini menjadi lebih maksimal. Ya, ada satu pantun, ya karena semuanya berpantun, bunga anggrek indah warnanya, semakin menawan ketika dipandang. Punya galangan di Pulau Batam, semakin berkembang banyak cuannya. Bapak Ibu hadirin, walaupun demikian kita berharap kualitas produksi juga tetap terjaga dengan baik karena kita juga mempunyai peran terhadap keselamatan transportasi laut. Untuk itu kita terus tetap kembangkan peningkatan SDM secara kualitas maupun kuantitas. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Ali Mulai terkait dengan kekurangan SDM, ada beberapa solusi. Apakah Bapak nanti bisa memberikan sedikit ordernya, omsetnya itu berbagi dengan yang lainnya, ataukah memang suplai tenaga kerja ada di sini? Perlu kita sampaikan bahwa galang kapal yang pada awalnya memang di saat COVID mungkin di sini sudah waktu itu 2-3 tahun yang lalu ya Pak Ali Mulai ya, semuanya pada sepi dan sebagainya, otomatis investasi pada saat itu sudah mulai menurun. Nah begitu kita dapat order lagi, otomatis investasi harus dilakukan ini mulai dari investasi lahan, investasi modal, investasi SDM, investasi fasilitas. Kalau seandainya investasi yang dilakukan oleh pihak pengusaha galang kapal ini tidak ditunjang dengan keberlanjutan usaha, tentunya hal ini menjadi keniscayaan dan akan menjadi potensi kerugian ya Pak ya. Jadi kami berharap mungkin ada dukungan seluruh market yang ada di stakeholder ini untuk mendukung pertumbuhan industri galang kapal di Kepulauan Kepri pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Bapak dan Ibu hadirin, saya pikir itu bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh stakeholder yang hadir, dan tentunya Iperindo secara konsisten telah membuat program pengembangan SDM terkait dengan pelaksanaan training-training baik itu yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri, serta pelaksanaan webinar melalui kerjasama. Jadi sekarang Iperindo sudah kerjasama dengan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Perkapalan, baik itu yang melakukan sertifikasi pengelasan maupun yang lainnya. Termasuk juga kami sudah mendapatkan sertifikasi gratis welder khususnya di Jawa Timur. Sebentar lagi dari DKI juga akan memberikan sertifikasi gratis juga di Samarinda. Mungkin nanti kalau DKI Batam mempunyai program sertifikasi pengelasan, silakan bisa melakukan koordinasi. Dan saya yakin dengan banyaknya pekerjaan ini memang tidak mudah untuk menyelesaikan semuanya, tetapi itulah tantangan yang harus kita lakukan dan peluang ini tidak kita sia-siakan. Kalau dulu mikir cari order, sekarang mikir selesaikan order. Dulu mikir cari cuan, sekarang mikir habiskan cuan. Tangan semuanya. Baik, kami ucapkan terima kasih pada para stakeholder terkait baik pihak pemerintah pusat, daerah maupun swasta yang selama ini telah memberikan dukungan kepada Iperindo dan para anggotanya. Untuk itu kami juga ucapkan
selamat bertugas kepada pengurus DPC Iprindo Kepulauan Riau periode 2022-2026 atas pengesahan dan pengukuhan ini. Semoga kepengurusan DPC Iprindo Kepulauan Riau dapat berjalan dengan sukses dan semakin maju serta bermanfaat baik bagi anggota maupun stakeholder terkait. Jalan-jalan ke Pulau Batam paling enak makan sop ikan. Para pengusaha galang kapal, mari kembangkan maritim kita. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ci Ainun betana dengan periuk, tak lupa pakai garam iodium. Jangan beranjak dari tempat duduk sebab Pak Arif nak naik podium. Hadirin dan tamu undangan, sambutlah asisten 1 bidang pemerintahan dan kesra yang terhormat Bapak Dr. Haji TS Arif Fadilah SOS MSI untuk hadir bersama kami di atas panggung guna memberikan kata sambutan. Untuk kehadiran beliau sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Beliau sekarang masih di Natuna, di Serasan. Jadi karena kita dapat musibah di Serasan, hampir Pak Kapolda beberapa kota pindah dan BNPB nasional juga di Serasan. Semoga warga kita di Serasan jenazahnya dapat ditemukan. Hampir 50 orang hilang di dalam timbul dapat saudara. Semoga yang lain juga sehat. Pak Kadis Naker, mungkin Pak Kadis Naker perlu cari solusi kebutuhan yang dibutuhkan. Karena kita maklumi bersama, Kepri ini terdiri dari 2.408 pulau. Jadi yang tinggalnya lebih kurang 364 pulau. Jadi penduduknya terpecah-pecah. Memang sebab ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu kan dipakar. Kita akan berharap ekonomi itu bisa merata. Jadi mudah-mudahan dari Iprindo ini punya keinginan untuk mengembangkan di kabupaten-kabupaten lainnya itu juga lebih bagus. Sekarang di Karimun sudah ada, atau di tempat lain sepian-sepian tersebut sehingga akhirnya daerah-daerah kita disebut. Dengan potensi wilayah geografis Kepri 96% laut, perbatasan negara tetangga itu jadi peluang yang besar. Untuk kita maritim itu bisa istilahnya dari potensi darat bisa membahagiakan, dari potensi laut bisa membahagiakan darat. Laut darat kami cuma 4%. Jadi laut itulah yang harapan kita. Dari lautlah kita berharap masyarakat bisa sejahtera. Jadi kawan-kawan kita inilah dari Iprindo ini mendorong kegiatan-kegiatan laut, kegiatan-kegiatan perkapalan, sehingga akhirnya bahwa keberadaan Kepri itu menjadi kebanggaan. Kami terus terang menjadi bangga apabila dari pusat model kapal di Kepri itu kan menjadi kebanggaan kita. Model kapal dan lain apalagi ini sudah mendunia kegiatan-kegiatan sepiak ini yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi terima kasih atas kegiatan tersebut dan Pak Gubernur selaku pembina tentu beliau sangat berkomitmen dan beliau sangat ingin hadir sebetulnya acaranya sudah diagendakan. Beliau itu kalau tidak dapat hadir biasanya orang-orang tertentu tunjuknya tanda semangatnya beliau. Jadi begitu karena kondisi real kita tidak tahu bahwa kejadian di Serasan sehingga akhirnya beliau harus hadir bersama masyarakat melihat kondisi real di lapangan bersama Pak Bupati Natuna sehingga bisa mengobati setidaknya mereka. Mungkin dari teman-teman Iprindo nanti jika memberikan donasi atau bantuan ke Serasan silakan saja, kami berharap supaya tanda kepedulian kita bersama, kepedulian kita dan kami juga seluruh aparatur diharapkan untuk memberikan donasi kepada kegiatan kepada musibah di Serasan. Mudah-mudahan kita bisa membantu. Jadi kita berharap dengan hadirnya Iprindo menjadi membuka lapangan kerja di Kepri, multiplier efek ekonomi yang luar biasa sehingga akhirnya Kepri saat ini PDRB-nya tinggi sudah berkembang dalam perjalanan yang dulu turun Pak waktu Covid turun hampir 3 sekian minusnya sekarang sudah kembali 6,9 secara perlahan bahkan di IPM kita juga sudah
Jadi secara perlahan Kepri ini sudah mulai berkembang, apalagi kita berharap bapak-bapak pandai memanfaatkan peluang potensi geografis Kepri ini. Itu yang kita harapkan. Semoga warga-warga Kepri seluruhnya, masyarakat Kepri semuanya bisa dapat pekerjaan. Itu yang kita harapkan. Baik di pulau-pulau mana, daerah mana bisa ada pekerjaan. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan nanti kita dapat dari Disnaker menyesuaikan pelatihan-pelatihan kebutuhan. Itu harapan kita. Mudah saja seluruh wilayah Kepri, bukan saja di Batam, tapi di wilayah kabupaten-kabupaten lain. Karena Kepri ini tidak begitu besar, masih ada hanya 7 kabupaten kota. Tentu jika kita dorong secara bersama, insya Allah pembangunan itu bisa merata. Bapak Gubernur melakukan proses kebijakan pembangunannya dengan melakukan pembangunan pelabuhan di mana-mana. Tujuannya tidak lain adalah memudahkan ekonomi dengan mengadakan kegiatan-kegiatan menata merevitalisasi beberapa daerah, sehingga akhirnya tujuannya tidak lain supaya Kepri ini mempunyai daya tarik sendiri, baik di bidang ekonomi, di bidang pembangunan, di bidang pariwisata. Terus kita dorong harapan kita supaya Kepri ini terus berkembang sebagaimana harapan kita. Itulah gambaran dari kami, dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada pengurus Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai DPC Pulau Riau 2022-2026. Selamat kepada khususnya baru Pak Ali dan kawan-kawan, dan kepada penasihat betul memang menyusun organisasi ini. Mengadakan organisasi ini memang perlu komitmen bersama. Jadi kadang-kadang yang selalu pernah jadi pengurus ini ketua dan sekretaris, kawan-kawannya di lupa nama aja. Jadi memang harus saling membantu agar organisasi ini bisa lancar sehingga memudahkan berbagai kegiatan. Itu kami harapkan, dan pemerintah provinsi pada intinya pasti mendukung, pasti bersama-sama bapak-bapak dalam berbagai kegiatan. Dan terima kasih kepada pengurus pusat, Bu Anita, terima kasih atas kehadirannya. Mohon tunjuk ajarnya, mohon masukannya, sehingga Kepri ini terus berkembang dalam kegiatan-kegiatan perkapalan sebagaimana kita harapkan. Izinkan kami membaca beberapa bait pantun Riau Hijau Gunung Jelatik mencari makan di atas tanah. Selamat kepada pengurus yang telah dilantik. Semangat tunaikan tugas amanah. Berkain songket berbaju kebaya, hiasan rambut memakai sanggul. DPC Keprindo Kepulauan Riau teruslah berjaya, wujudkan organisasi Kepri yang sembarang pedang diasah di batu kunir. Datang bukan sembarang datang untuk menerima souvenir. Hadirin dan tamu undangan, saatnya kita akan menyaksikan pemberian Cindramata oleh Ketua DPC Iperindo Kepri dan juga Ketua DPP Pusat Iperindo yang akan hadir nantinya di atas panggung. Terlebih dahulu kami sudah bersama Bapak Dr. Haji TS Arif Fadila SLOS MSc selaku asisten 1 bidang pemerintahan dan Kesra. Dan untuk itulah penyerahan Cendramata ini kami persilakan. Selanjutnya Pak Arif tetap di atas panggung ya Pak, mohon izin. Dan kami mengundang perwakilan Kepala BP Batam yang akan diwakili oleh Direktur Pelabuhan Bapak Dendi untuk menerima Cendramata dari Ketua DPC Iperindo Kepulauan Riau yang baru terpilih Bapak Ali Ulay. Selanjutnya Pak Ali Ulay juga akan menyerahkan kepada Ketua DPRD Kota Batam Bapak Nuryanto SHMH atau yang mewakili mungkin yang mewakili Canur, boleh Bapak Ibu di atas panggung. Kalau memang tidak ada, kita langsung kami mengundang Ibu Anita Puji Utami yang akan menerima Cendramata dari Pak Ali Ulay. Beliau adalah Ketua Umum Iperindo Pusat.
Selanjutnya kami mengundang yang kami hormati KSOP Batam Bapak Takwim Masuku SHMH untuk menerima cenderamata dari Bapak Aliulai. Atau yang mewakili Bapak, silakan. Pak Amil, ya, selamat datang Pak Amil. Selanjutnya perwakilan dari Bea Cukai Batam Bapak Ambang Priyonggo, kami persilakan untuk menerima pelengkap atau cenderamata. Dan juga dari Kejaksaan Kepulauan Riau ada Ibu Herlina Setiorini SHMH untuk hadir bersama kami atau yang diwakili. Selanjutnya dari Kanwil DJP Kepri, kami kehadiran Bapak Cucu Supriyatna. Dari Kanwil DJP Kepri, Bapak Cucu Supriyatna, atau yang mau memilih, Bapak ya, silakan Bapak. Selanjutnya kami mengundang Kapolda Kepulauan Riau yang hari ini diwakili oleh Dirpol Air Polda Kepri, Bapak Kombes Pol Boy Herlambang SIK. Apabila beliau sudah tidak ada, mungkin bisa diwakili. Selanjutnya kami mengundang Bakamla Zona Barat Laksamana TNI Bapak Suvendri Estos MSI. Ya, ini adalah secara simbolis diserahkan cenderamata kepada bapak-bapak yang hadir bersama kami dan nanti diakhiri dengan foto bersama. Silakan Pak Ali untuk berada di tengah untuk mendampingi para beliau-beliau yang kami undang guna Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2022 hingga 2026. 1, 2, 3. Sebentar, Pak Arif belum pegang ya Pak cenderamata. Nah, supaya Abdul semuanya pegang sejajar cenderamata saja. Momen kebersamaan ini memang akan diabadikan oleh puluhan fotografer dan juga videografer kami. Wah, pakai jempol katanya. Nggak sah kalau nggak pakai jempol. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berpartisipasi menerima cenderamata dari acara pelantikan DPC Iperindo Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2022 hingga 2026. Ya, yang pasti kita ucapkan selamat dan sukses untuk seluruh pengurus Iperindo di masa bakti 2022 sampai dengan 2026 ya, Iperindo Kepri. Kita tahu saat ini adalah masa-masa grafik yang naik atau kebangkitan dari industri galangan kapal. Beberapa data seperti tahun lalu pertumbuhan kapal naik 7 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, dan yang saya lihat juga di pelabuhan yang kami kelola di bulan-bulan terakhir ini begitu banyaknya plat-plat yang masuk. Artinya dengan dilantiknya pengurus Iperindo dengan momentum yang baik ini, industri galangan kapal mulai bergairah lagi. Kita yakin kita akan bersama-sama berjalan di tahun-tahun kegemilangan, tahun-tahun kesuksesan, tahun-tahun yang betul-betul bisa membawa ekonomi Batam tumbuh kembali lewat industri galangan kapal ini. Sukses buat Iperindo dan semoga kita menjadi kota dengan industri maritim yang terdepan. Baik, kalau dari kami mewakili KSOP khusus Batam, dari saya dari sisi bidang lalu lintas memang sangat appreciate sekali dengan adanya pelantikan pengurus baru ini, di mana memang setelah kurun waktu 2 tahun lebih ya COVID, industri galangan di Batam mungkin dan juga di seluruh Indonesia
juga banyak yang mengalami kemunduran. Tapi sejak tahun 2022 akhir ini saya lihat sudah mulai meningkat, ditandai dengan banyaknya penyampaian untuk pelaksanaan pembangunan kapal-kapal baru. Bahkan sampai minggu terakhir kemarin disampaikan sudah ada beberapa galangan kita yang overload. Jadi pesanan dari kapal-kapal itu sudah sangat banyak sehingga galangan-galangan ini sempat mengalami overload juga. Itu jadi merupakan suatu tanda bahwa kemajuan dari industri galangan ini sangat signifikan di awal tahun 2023 ini. Semangatnya dengan adanya pengurus baru ini, pelantikan pengurus baru ini diharapkan akan semakin meningkatkan volume industri galangan kita sehingga menimbulkan banyak efek domino pada akhirnya di ekonomi kita secara makro. Kira-kira diberikan saya. Baik, pertama saya mewakili kantor Eksekutif Batam mengucapkan selamat atas terbentuknya susunan pengurus Iperindo Kepri. Kami dari kantor Kesepadan Batam tentu akan sangat mendukung untuk peningkatan industri kapal dan lepas pantai Indonesia menuju perusahaan yang go internasional. Yang saat ini tentu sudah berjalan dan kita berharap ke depan pemerintah dalam ini KSPKS Batam siap untuk membantu tujuan yang diharapkan oleh seluruh anggota Iperindo. Selamat untuk pengurus Iperindo Batam. Sukses. Ya, kita selaku penyelenggara keamanan dan keselamatan di laut dan penegakan hukum tentunya berharap besar Iperindo ke depan semakin berkembang, semakin maju dan dapat menjadi tolak ukur terciptanya terwujudnya poros maritim dunia. Saya rasa itu yang utamanya karena kita semua instansi penyelenggara keamanan dan laut ini akan mendukung hal-hal yang positif untuk kemajuan Indonesia. Hari ini yang dilantik itu ada 9 dari setiap galangan diambil satu. Untuk terakhir harapannya untuk Iperindo sendiri gimana? Harapannya untuk Iperindo ke depannya bersama-sama dengan teman-teman galangan kapal seluruh Kepri bisa membangun, bekerja sama dan sinergi dengan pemerintah dalam regulasi dan kemudahan kami dalam berinvestasi dan berbisnis. Semuanya apabila tarif yang didapat oleh galangan kapal itu juga bisa maksimal gitu. Jadi misalnya tarif renovasi, tarif bangunan baru, ini kan teman-teman ini yang didapat itu sangat minim. Ujung-ujungnya ada juga yang mengalami kerugian gitu karena nilainya yang sangat kecil, sehingga yang bisa diberikan oleh pihak pengusaha galangan kapal juga tidak bisa besar. Untuk itu kami saat ini sudah mengeluarkan standarisasi tarif reparasi kapal dan nantinya lagi proses untuk pembuatan cost structure untuk bangunan baru. Harapannya bisa mendongkrak dari harga dari kapal ini dan nantinya bisa kembali kepada tenaga kerja seperti itu. Jadi kami menghimbau pada seluruh pengusaha ini ya yuk kita sama-sama gitu supaya kita ini bukan hanya kerja bakti untuk membuat kapal atau membangun pesanan ini, tetapi benar-benar memang ada profit yang memang bisa kita dapatkan dari hasil jasa kita. Secara persentase ada peningkatan untuk galangan kapal ini ada berapa persen? Ada berapa persen dibandingkan tahun untuk di Kepri? Di Kepri ini saya pikir kalau dari sisi kuantitas industrinya ini bisa meningkat sampai di sekitar 20% ya. Tetapi kalau ordernya ini bisa meningkat sampai 400%. Kalau ordernya yang dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Berarti aman sampai berapa tahun? 2 tahun ya? Kemungkinan besar sampai 2 tahun berikutnya ini masih potensinya peluang-peluang masih seperti ini, seperti itu. Nah, ya kita minta itu pemerintah membantu galangan kapal ini semua untuk pekerjaannya lah tukang las gitu. Karena kan masih kurang banyak sekarang.
banyak itu orderan yang belum dibangun sampai sekarang. Seperti saya di Citra itu orderan lama aja masih 10 set yang belum dibangun. Orderan baru ya kita tolak sampai sekarang. Belum itu kita terima. Ya kita mau sama-samakan mengajak itu pemerintah daerah ya sama pemerintah pusat ya perhatikanlah Batam ini Kepri ini kan gitu. Ya mungkin ya kita minta sampai Pak Menteri, sampai Pak Presiden gitu. Ya cobalah datang ke sini Batam, tinjau dulu galangan. Ini kan di Batam ini kan ekonomi yang paling besar kan di industri ya. Nah, yang pertama mungkin galangan kan gitu. Jadi ya kalau selama ini kan kita lihat kan ya kita belum pernah ditinjau gitu kan. Ya mohonlah Menteri atau Presiden itu lihat-lihat gitu kan mendukung kami lah di galangan kapal ini kan gitu. Harapannya kita bisa bersaing sama negara luar gitu kan. Tapi ya tolong ya izin-izin dikasih percepat, dikasih dukung sama kos-kos yang harus dikurangi gitu kan. Gitu aja sih. Sebagai sebuah organisasi pengusaha, Iperindo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan membawa perubahan yang memiliki dampak besar dan berkesinambungan. Selamat atas pelantikan Iperindo periode 2022-2026. Terus bekerja dan menjalankan amanah yang dipercayakan untuk membawa Iperindo ke arah yang lebih baik. Batam TV, inspirasi Kepri.